Halo teman-teman, balik lagi di channel gue. Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Ikhvan Yusuf. Nah, udah lama kita nggak upload video ya. Sorry banget, ini karena kesibukan gue di dunia nyata, terutama nyelesain kuliah gue. Dan alhamdulillahnya sekarang udah selesai. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas mengenai gimana sih caranya upload Laravel ke cloud hosting tanpa SSH. Buat kalian yang belum tahu apa itu SSH itu kalau di lokal atau di komputer kita itu biasanya di Windows itu CMD, kalau di Linux itu terminal ya. Jadi SSH ini kegunaannya ya seperti CMD atau terminal untuk ngejalanin Composer atau PHP artisan komen kalau di aplikasi Laravel ya. Nah, karena di cloud hosting kita ini nggak dapat fitur SSH, maka kita akan sedikit tricky untuk mengupload Laravel kita ke hosting kita ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke tutorialnya. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke teman-teman, jadi sebenarnya di sini gue udah punya project Laravel 9. Nah, project ini sebenarnya project kosong, cuma project Laravel yang baru dibuat. Kemudian gue tambahin autentikasi menggunakan Laravel, Jetstream, dan Inertia. Kalau kita buka tampilannya seperti defaultnya, seperti ini, kita bisa register. Kemudian kita juga bisa login. Nah, kebetulan di sini gue udah buat akunnya, jadi tinggal login aja. Oke, di sini gue punya akun namanya Ikhvan Yusuf. Dan setelah ini kita akan lanjut ke hosting aplikasinya. Tapi sebelum kita lanjut ke step by step untuk upload Laravel ke cloud hostingnya, di sini gue mau spill sedikit tentang produk hosting yang gue pakai. Di sini gue pakai produk cloud hosting dari ID Cloud Host, dan gue pakai paket yang paling basic yaitu Starter Pro dengan CPU 1 core, kemudian storage 1 GB, kemudian virtual memory 512 MB. Tentunya di sini gue nggak dapat akses SSH. Kemudian di sini kita juga dapat akses cPanel untuk hostingnya. Jadi untuk kalian yang pakai hosting di tempat lain apapun itu, kalau kalian hostingnya pakai cPanel, step by stepnya akan sama. Buat kalian yang belum punya hosting dan tertarik buat nyobain cloud hosting yang murah dan bisa bayar bulanan, kalian boleh coba di ID Cloud Host melalui link yang gue taruh di video ini atau di deskripsi video ini. Benefitnya kalau di ID Cloud Host ini menurut gue selain murah, yaitu kita bisa bayar bulanan sehingga tidak memberatkan, terutama untuk kantong-kantong mahasiswa kayak gue ini. Oke, sekarang gue mau lanjut untuk login ke si panelnya. Di sini gue langsung ke bagian client area. Oke, kita login pakai email, masukin passwordnya. Oke, di sini kita tinggal klik yang bagian services kita klik manage. Nah, di sini kita klik login to si panel, kita tunggu. Oke, si panelnya udah kebuka. Nah, di sini kalau kalian pakai hosting apapun yang dapat akses si panel, maka kurang lebih tampilannya akan seperti ini, atau mungkin sedikit berbeda kalau temanya pakai Jupyter kayak gini misalnya. Tapi di sini gue mau pakai tema yang ini aja, lebih enak menurut gue. Oke, di sini kita akan mulai ke step by step untuk upload ke hostingnya. Yang pertama yaitu kita akan backup database-nya. Kalau kalian pakai Exam, kalian buka phpMyAdmin, kalian masuk ke database-nya, kemudian export database-nya. Step kedua, kita akan buat aplikasinya menjadi zip. Kita arsip jadi zip. Dan selanjutnya kita buat database di hosting kita. Kemudian kita upload aplikasinya di hosting kita. Oke, kita ke step yang pertama. Gue bakalan export database-nya terlebih dahulu. Gue bakalan buka terminal karena di sini gue nggak pakai Exam ya. MySQL dump, nama database-nya, ke home
Laravel hosting.sql. Oke, di sini gue udah berhasil ekspor database-nya. Kalau kalian pakai PHP MyAdmin atau kalian pakai XAMPP itu lebih mudah ya. Kalian tinggal klik database-nya, terus ke tab export, kalian bisa langsung ekspor database-nya dan akan mendownload file yang berakhiran ekstensi.sql seperti ini. Oke, kita lanjut ke step kedua, yaitu kita akan archive aplikasinya menjadi zip. Di sini gue punya aplikasinya di Laravel, kemudian gue create archive. Nah, buat kalian yang pakai OS Windows mungkin ya kalian tinggal sesuaikan aja. Tapi pastikan kalian bikin arsipnya ke zip ya, karena di cPanel hosting biasanya nggak support, file managernya nggak support untuk RAR. Jadi pastiin kalian bikinnya zip. Nah, di sini udah jadi arsip kita. Lanjut ke step berikutnya, yaitu kita akan buat database-nya. Balik lagi ke cPanel kalian ke bagian databases, kemudian MySQL database, kalian buka aja. Di sini ada create new database. Kalian buat database-nya sesuka hati kalian atau sesuaiin dengan project kalian aja. Di sini gue coba tulis Laravel hosting. Nah, sebelumnya sebenarnya gue udah pernah bikin ya. Cuma untuk keperluan tutorial jadi gue hapus lagi. Tinggal create database. Nah, database sudah berhasil kita buat. Kemudian setelah kita buat database, kita buat usernya ya, user dari MySQL-nya. Di sini ada MySQL user, add new user. Kalian tinggal buat username-nya. Di sini gue pakai nama Iya, inisial gue, kemudian passwordnya Ivan 123456678. Tinggal create user. Nah, di sini juga user sudah berhasil kita buat. Nah, setelah kita buat user dan database, ini antara user dan database-nya belum terhubung. Jadi apa yang harus kita lakukan yaitu kita add user to database. Kita pilih usernya, kemudian kita pilih database-nya. Karena ini memang hanya ada satu user dan ada satu database, maka langsung aja klik add. Nah, untuk privileges atau apa ya, hak akses mungkin ya kita bisa sebutnya dalam bahasa Indonesia, kita pilih all privileges aja biar bisa ngelakuin semua hal terhadap database-nya. Jadi si user Iya ini bisa ngelakuin segala hal terhadap database-nya. Kayak kalau di local development itu user root passwordnya kosong ya. Nah, di sini udah berhasil kita tambahkan. Kita kembali lagi. Oke, selanjutnya kita akan buka PHP MyAdmin-nya, balik ke home cPanel-nya. Kita cari lagi di bagian databases, kita buka PHP MyAdmin. Kita buka database yang baru kita buat tadi. Kemudian klik import. Choose file, kita cari filenya di mana tadi ya? Di sini Laravel hosting SQL. Open, kita klik go. Oke, sampai sini kita udah berhasil buat urusan database-nya ya. Kita udah berhasil import database dari local development tadi. Sekarang kita lanjut ke upload aplikasinya. Balik lagi ke cPanel-nya. Kemudian cari bagian files. Di situ ada file manager. Buka file manajernya. Kemudian di bagian atas ada upload. Kita upload file yang udah kita archive tadi. Baik, yang sini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal tunggu sampai upload selesai. Oke, kita udah selesai untuk upload filenya. Sekarang go back lagi ke bagian file manager. Terus di sini kita udah punya file zip yang barusan kita upload ya. Sekarang kita tinggal ekstrak. Kita ekstrak, langsung aja kita ekstrak di root foldernya dari file manager hosting kita. Oke, di sini ekstrak udah selesai.
sekarang ada folder namanya Laravel Hosting. Selanjutnya apa sih yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita buka folder Laravel Hosting ini, atau sesuaikan dengan folder kalian namanya apa. Kemudian buka folder public. Kemudian kalian select all. Oh iya, hampir lupa. Di sini mungkin untuk hosting yang baru, atau maksudnya kalian baru beli gitu, file-file hidden kayak .ht access ini nggak akan kelihatan. Jadi untuk menampilkan ini tuh kalian ke bagian settings di pojok kanan atas, kemudian kalian centang yang show hidden files dalam kurung .files, kemudian save. Oke, kita select all. Di sini kita pindahin ke public HTML. Oke, udah selesai. Kita lihat public HTML. Nah, jadi kenapa sih yang kita pindahin ke public HTML itu cuma folder public? Ya karena folder public HTML ini bisa dilihat oleh siapa aja, maksudnya dilihat oleh yang ngunjungin web kita. Makanya jangan sampai kalau kita hosting Laravel itu, atau hosting apapun lah, semua foldernya ditaruh di folder public HTML. Jadi yang taruh di sini itu cuma file-file yang emang boleh diakses oleh si pengunjung web kita. Kemudian di sini ada sedikit konfigurasi yang perlu kita lakukan, yaitu bagian index.php kita edit. Oke, jadi ini index.php yang ada di public HTML ya, yang setelah tadi kita pindahkan. Oke, pertama di line 19, atau kalian sesuaiin aja di file yang maksud gue codingan yang ini, kita tulis di sini sebelum storage-nya kita tulis Laravel hosting. Nah, untuk Laravel hostingnya ini atau tulisan yang ini nih, kita sesuaiin dengan folder kita yang ada di cPanel. Folder yang ini sesuaiin dengan folder yang ini ya, karena ini Laravel minus hosting, maka di sini gue juga tulis Laravel minus hosting. Kita copyin, kita ke bawah lagi di bagian sini, di depannya vendor ini ya, terus di yang terakhir itu di depannya bootstrap ini. Nah, bootstrap ini bukan CSS ya, ini bootstrapping dari aplikasi Laravelnya maksudnya. Setelah selesai, kita kopikan ke 3 baris code ini di baris 19, 34, dan 47 untuk di file gue ini ya. Gue kurang tahu di file kalian mungkin bisa sedikit berbeda. Intinya kalian lihat aja yang sesuai. Kemudian tinggal kita klik save change. Oke, sekarang kita coba lihat website kita apakah sudah berjalan dengan semestinya. Kita coba kunjungi. Oke, di sini katanya SQL state bla 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 bla. Ini karena kita belum ubah konfigurasi database di file env-nya ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita balik lagi ke file manager si panelnya, kita ke bagian Laravel hosting atau folder kalian sesuai namanya. Kemudian di situ ada file.env ini ya, yang ini. Kalian edit. Sesuaiin konfigurasi di bagian database-nya yang bagian ini dengan database yang sudah kalian buat di hosting tadi. Di sini gue copy aja biar nggak salah nulis. Kemudian untuk usernya itu tadi namanya ini. Oke, jadi cukup 2 bagian ini sebenarnya yang kita ganti ya, yaitu nama database sama username-nya. Oh, satu lagi yaitu passwordnya. Karena kalau di local development biasanya kita kan nggak pakai password. Nah, di sini kita pakai password. Sesuaiin dengan pas kalian bikin user tadi, passwordnya apa. Oke, setelah kita save, kita coba balik lagi ke website kita. Kita reload. Dan ternyata masih ada error di sini karena error missing vite manifest katanya.
Nah, ini sebenarnya kalau kita pakai SSH atau kita pakai hosting yang ada fitur SSH-nya itu sangat mudah, kalian tinggal run ini. Tapi karena kita menggunakan cloud hosting yang nggak dapat fitur SSH, maka sedikit tricky. Jadi caranya itu nanti gue bakal tulis codingannya di sini. Gue nemu solusinya dari Stack Overflow. Nanti gue copyin codingan ini di bagian deskripsi video ini. Kalian tinggal copy aja, terus balik ke file manager. Kalian ke Laravel hosting, kalian buka, maksudnya ke file kalian ya. Laravel hosting ini kan nama file gue, jadi kalian sesuaiin nama file kalian apa. Kalian buka, terus kemudian buka folder app, buka providers, buka app service provider, kalian edit. Di bagian boot kita kopikan codingan tadi. Nah, ini codingan sebenarnya itu buat ngebind antara path public dengan public HTML. Jadi path yang ada di public Laravel ini, path public ini dengan public HTML dibind atau dihubungkan ya. Oke, setelah itu kita jangan lupa save. Kemudian kita coba balik lagi ke websitenya, kita coba reload. Oke, udah berjalan normal. Tapi di sini kita belum tahu ya apakah benar berjalan normal, maka kita coba untuk login. Seperti di local development tadi, emailnya sama, passwordnya pun sama. Ikvan123, kita coba login. Oke, Ikvan Yusuf sesuai ya kayak yang di local development tadi. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk mengupload file Laravel ke cloud hosting. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe-nya. See you on the next video and bye-bye.